Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, pada hari ini, malam ini kita akan kembali memulai majelis kita yang seperti biasanya di waktu maghrib, setelah seminggu ya tidak membahas jadwal normal seperti biasa. Sekarang kita akan masuk lagi di hari Senin yang merupakan jadwal pembahasan akidah yang kita ambil hari ini dari kitab Tauhid. Faedah-faedah Tauhid kita sudah sampai nomor 57. Yang mau lihat teksnya ada di Telegram Usulul Iman ya. Mengenai orang-orang musyrikin meyakini Allah Ta'ala sebagai satu-satunya pencipta, tapi tidak mau beruluhiyah. Uluhiyah itu beribadah dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tentunya bicara tentang keyakinan siapa yang Maha Menciptakan, siapa yang mengatur, siapa yang memiliki, juga siapa Tuhan itu, semua bisa aja menjawab Allah, dan semua yakin Allah. Tetapi tentang realisasi atau perwujudan ibadah, inilah yang patut kita koreksi diri, muhasabah diri, sampai mana ibadah kita kepada Allah, sampai mana kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, juga kalau kita mengaku diri kita orang yang beriman, juga kalau kita mengaku Allah sebagai pencipta, pengatur, pemilik alam semesta, juga sebagai Rabb kita, kita harus introspeksi ibadah kita. Dalam pembahasan kita ini ada pembagian orang-orang itu yang membenarkan Allah sebagai pencipta, yakin, tapi ia tidak mau beriman ya. Ini adalah golongan yang terburuk ya. Ada juga orang yang yakin dia beriman, tetapi dia menyekutukan Allah. Nah, ini juga buruk ya, lebih buruk bahkan ya. Karena dia mengadakan Allah dan juga ilah-ilah yang lain sebagai serikat
Ada juga golongan orang yang mulia, yaitu yang Islam, yang yakin dan dia bertauhid, tidak menduakan Allah. Inilah golongan yang benar. Dan dia realisasikan keyakinannya dengan ibadah kepada Allah. Karena itulah bagaimana keyakinan ini harus dipresentasikan pada amal soleh. Itulah bentuk kita sebagai orang yang beriman itu bagaimana mewujudkan keimanan itu. Karena di Al-Quran banyak sekali ayat-ayat bahwa iman itu disandingkan dengan amal solih, ya. Amanu wa amilus solihat. Kalau iman saja tanpa amal soleh, ya sayang sekali, ya. Atau amal saja tanpa iman, yaitu kufur, ya. Itu lebih parah. Iman tanpa amal, ya dia munafik. Jadi Islam itu ada iman, ada amal. Nah, ini untuk ayat yang akan jadi kita bahas adalah surah Az-Zumar, surah ke-39, ayat 38. Ayatnya cukup panjang, ya. Surah 39, kalau yang mau buka, ya. Ayat 38, surah Az-Zumar, ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Dan sungguh, jika engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, kalau begitu tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanya lah orang-orang yang bertawakal berserah diri. Quran surah Az-Zumar ayat 38. Surat ke-39. Dalam ayat ini menjelaskan sebuah kalimat istifham, ya, pertanyaan. Bagaimana kalau saja
orang-orang musyrik itu ditanyakan ya, siapa yang memiliki, yang menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti jawab Allah ya. Semua juga beriman gitu ya, meyakini. Ya, beriman di sini bukanlah iman yang sebenar-benarnya semuanya itu ya. Ada yang benar-benar beriman, ada yang tidak. Ya, atau kita bilang kafir ya. Kafir atau non-muslim. Ya, sekarang mah perdebatan kayak gitu ya nggak rame ya. Jadi ya Al-Quran ya mengatakan itu kafir ya kufur ya sudah gitu, nggak usah dilencengkan gitu ya. Jadi kalau selain iman yang sebenarnya berarti iya gitu, udah simpel kan. Udah iman kafir, ada juga yang munafik tuh. Nah ini kalau munafik, kalau misalnya diselewengkan mau sebutan apa coba? Aneh gitu kan, orang nggak mau disebut kafir, nggak mau disebut munafik, kemudian mau diselewengkan gitu ya. Tapi sampai sekarang nggak ada ya yang menyebutkan seleweng orang munafik gitu ya. Apakah disebut orang yang setengah iman gitu? Nah itu ya. Jadi, nah ini kita harus menghadirkan kesadaran kita terhadap akidah Islam. Bahwa dalam Islam itu ada tingkatan-tingkatan. Juga manusia itu punya tingkatan-tingkatan. Ada yang orang yang iman ya, ada yang kafir gitu ya, ada yang munafik. Ya, itu jelas dalam Al-Quran. Ya nggak perlu lagi disebut ayat-ayatnya. Nah, pasti semuanya mengaku bahwa Allah sebagai penciptanya. Semuanya ngaku ya. La yakulun namullah ya. Tapi nah di sini yang menjadi beratnya itu ya. Ketika adanya sesembahan ya, ilah-ilah selain Allah, Tuhan-Tuhan selain Allah, apa saja ya. Ya baik itu yang terlihat atau kadang-kadang yang tidak terlihat. Ya seperti hawa nafsu ya, kita menuhankan hawa nafsu kadang-kadang, atau kadang juga jabatan, harta dan sebagainya itu kan dituhankan. Itu juga nggak beda jauh sebenarnya kan. Itulah keadaan orang-orang musyrik itu, bagaimana mereka menuhankan selain Allah. Ini yang memang cukup berat kalau ditinjau dari segi tauhid. Ini yang menjadi introspeksi bagi kita. Sampai mana ibadah kita untuk mengesakannya, atau rajin fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan kita terlalu menuhankan materi ya. Apalagi dalam situasi saat ini ya, sedang adanya wabah. Kadang menuhankan materi ya, menuhankan sebab, tapi dia tidak mengadakan sebab akidah ya, sebab tauhid, berdoa ya, memakmurkan masjidnya. Ya bagaimana memakmurkan masjid gitu ya, ada kekhawatiran, takut gitu ya, kena wabah gitu ya. Kalau
begini dan begitulah gitu. Tentu saya bukan artinya menyinggung orang yang ketakutan, enggak, ya itu wajar-wajar saja. Cuman kita ukur ketakutan itu ya. Jangan jadi melebihi takut kita kepada Allah gitu. Diukur gitu. Diukur. Ya kalaupun misalnya masalah sholat di masjid atau di rumah ya itu silakan aja, itu ada dua pendapat ya. Yang menjadi masalah itu kan kadang saling menyalahkan, kadang menjadi polemik gitu ya. Yang terpenting itu bagaimana kita mendekatkan kepada Allah gitu yang saat ini itu ya. Itu yang paling penting. Cuman gitu ya, kadang ini ya di WA atau di mana gitu ya, sentilan nggak ada husnuzonnya itu ya. Kadang yang misalnya masih beribadah di masjid gitu ya, seperti tadi saya baca di Telegram gitu ya, nggak tahu dari mana itu pesannya gitu ya, katanya ini apa di sebagian dai roja katanya masih sholatnya di masjid gitu ya dan sebagainya. Orang dia punya keyakinan, punya istihad sendiri gitu ya, disalahkan gitu ya. Nah, itu jadi polemik gitu kan. Padahal yang namanya pendapat itu ya kita harus saling menghormati ya. Yang paling penting itu tauhidnya, akidahnya, itu yang paling penting. Jangan saling menyalahkan gitu. Kalau toh lihat contoh pada sunnah Nabi ya, Nabi ketika ada wabah ya kan tidak melarang ke masjid ya. Nah ini ya yang aneh gitu. Kan beliau tidak melarang ke masjid. Bahkan beliau sendiri juga menyempatkan waktu ke masjid gitu. Ada yang tetap ke Madinah dakwah, ya silahkan gitu kata Nabi. Ya walaupun ya resikonya ya ada yang meninggal, ya itu Nabi tidak melarang. Kemudian ada yang tetap misalnya tidak berdakwah, tidak melanjutkan ya karena uzur, ya sudah gitu. Yang terpenting bagaimana kita mengantisipasi dengan apa yang dianjurkan dan tidak meninggalkan ibadah ini gitu. Nah, itu yang paling penting gitu ya. Nah, apa yang dicontohkan oleh Nabi yaitu dengan ibadahnya memakmurkan kembali rumah-rumahnya, itu yang paling pentingnya. Apalagi sekarang sudah dibuka ya masjid gitu kan. Nah, ini jangan aruh gitunya. Nah, itu. Ya, moga-moga semakin terang gitu ya dakwah Islam itu dengan hikmahnya. Bencana ini kan banyak hikmahnya gitu ya. Kita ambil memetik hikmahnya. Nah, ini panjang kalau saya jelaskan ini ya. Jadi kalau mereka ingin menauhidkan Allah kan masih banyak pertimbangan gitu kan. Nah ini juga dengan pertimbangan yang zohir gitu ya, materi gitu ya, dan sebagainya. Nah itu yang patut kita introspeksi. Karena itulah ditegaskan bahwa hanyalah kepada Allah orang yang bertawakal itu berserah diri. Faedah ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang menyembah selain Allah meyakini bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Jadi yakin ya. Orang-orang yang menyembah selain Allah berarti orang yang kufur itu yakin, orang musyrik itu yakin gitu ya. Allah juga sebagai pencipta. Yang kedua, keyakinan dan ikrar bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki, memberikan atau menimpakan sakit dan menyembuhkan. Wah, ini harus jadi akidah kita nih. Terus memiliki, merajai dan mengatur alam semesta dan sebagainya.
Inilah yang dinamakan tauhidnya rububiyah. Sudah sampaikan sampai sini. Nah, ini ya, jangan terlalu menuhankan materi atau zohir ya. Harus kita yakini nih, tauhidnya rububiyah nih. Tapi kebanyakan cuma rububiyah doang, tapi uluhiyahnya nggak ada ya. Kemudian yang ketiga, keyakinan ini tidaklah membuat seseorang masuk ke dalam Islam kebanyakannya ya. Sampai dia meyakini bahwa Allah satu-satunya sebagai sembahan yang berhak disembah. Sampai seorang bertauhid uluhiyah dengan ibadah, kemudian bertauhid asma wa sifat, menetapkan semua nama dan sifat Allah berdasarkan Quran dan Sunnah sesuai keagungan dan kebesarannya, tanpa kita serupakan dengan makhluk, tanpa kita pertanyakan bagaimana keadaannya, tanpa kita juga selewengkan ya. Jadi nggak boleh diselewengkan ya, sifat-sifat Allah juga nggak boleh diselewengkan, apalagi tanpa ilmu ya, itu adalah godaan setan ya. Atau kita juga jangan meniadakan nama dan sifat itu. Nah, itulah dari faedah-faedah ayat yang kita bisa bahas dalam pembahasan kitab tauhid pada malam ini ya. Semoga semakin menambah ketakwaan kita dan juga semakin memperkuat iman kita. Tentunya ini yang paling penting, bagaimana keimanan itu ya dalam menghadapi cobaan ya apapun gitu ya yang Allah takdirkan, adalah dihadapi dengan iman, itu adalah yang terbaik. Walafu minkum barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.